Halo guys, kembali lagi sama saya Iman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar routing. Nah, sebelum masuk ke dalam routing, mari kita terlebih dulu seperti apa itu router. Nah, pengertian router. Router adalah sebuah perangkat jaringan atau networking device yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, dan lainnya. Dengan kata lain, untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet perangkat lain melalui proses routing. Dalam arti lain, router mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Nantinya, router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Fungsi router. Fungsi paling utama router adalah untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Selain itu, router juga memiliki fungsi lainnya, yakni sebagai penghubung jaringan ke DSL yang berfungsi melindungi data serta mencegah ancaman cyber. Memiliki paket filtering router yang berfungsi memutuskan lalu lintas data dari broadcast, menganalisis sekaligus penyaring paket data. Adapun juga cara kerja router. Router bekerja dengan memastikan paket data atau internet sampai ke perangkat yang terhubung secara efektif. Router bekerja dengan bantuan table routing untuk menganalisis dan mengirimkan paket data atau internet. Router membaca header paket aliran sebelum menentukan arus pengiriman paket data. Cara kerja router ini juga meliputi analisis arus yang paling efisien dan cepat untuk menjangkau tujuan alamat IP. Setelah itu, router mengirimkan paket jaringan ke arus yang sudah ditentukan dengan table routing. Adapun juga di sini perbedaan router dan routing. Router adalah salah satu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan ke jaringan lainnya yang lebih cerdas dari hub atau switch. Karena selain dapat meneruskan paket data dari sumber ke tujuan yang dapat memilih rute terbaik di dalam meneruskan paket data tersebut serta fungsi lainnya. Sedangkan routing adalah salah satu jenis teknik jaringan komputer untuk menghubungkan jaringan atau network yang berbeda network sehingga masing-masing perangkat komputer dapat saling berkomunikasi, dan routing biasanya hanya bisa dapat dilakukan pada router. Untuk selanjutnya, pengertian routing. Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu titik ke titik lain dalam jaringan komputer atau internet. Saat sebuah paket data dikirimkan melalui jaringan, router bertanggung jawab untuk mengarahkan paket tersebut ke tujuan yang benar. Adapun selanjutnya, routing statis. Routing statis adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk konfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Adapun kelebihan dan kekurangan routing statis, untuk yang pertama, beban kerja router lebih ringan karena pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja IP table yang ada. Pengiriman data paket lebih cepat karena jalur atau rute sudah diketahui terlebih dahulu. Deteksi dan isolasi kesalahan pada topik jaringan lebih mudah, dan menghemat bandwidth karena pada saat pertukaran paket tidak ada bandwidth yang terbuang. Tentunya static routing terbilang aman karena hanya mengirimkan paket ke tujuan. Kekurangannya yakni yang pertama, implementasi yang terbilang cukup sulit. Network administrator hanya harus mengetahui semua alamat network yang akan didaftarkan. Sulit untuk ditetapkan atau sulit untuk diterapkan pada jaringan dengan skala yang besar. Membutuhkan proses konfigurasi yang lama. Dan jika ada jalur yang rusak, maka jaringannya akan terhenti. Untuk selanjutnya, routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing baru. Routing dinamis ini lebih mudah digunakan daripada menggunakan routing statis. Adapun kelebihannya, untuk yang pertama, kelebihannya waktu konfigurasi yang lebih cepat, dapat langsung beradaptasi pada perubahan jaringan, kemungkinan kesalahan konfigurasi kecil, dan mendukung perancangan jaringan skala besar. Untuk kekurangannya, membutuhkan sumber daya yang besar, administrator harus memiliki pengetahuan lebih, dan rentan terhadap serangan. Adapun juga perbedaan routing statis dan routing dinamis. Untuk routing statis, konfigurasi cukup rumit karena dilakukan secara manual, memerlukan campur tangan administrator jaringan saat mengubah suatu topologi. Adapun juga routing dinamis, konfigurasi lebih sederhana karena dapat diatur secara otomatis, akan menyesuaikan secara otomatis saat mengubah suatu topologi. Untuk selanjutnya, protokol routing. Protokol routing adalah komunikasi antara router untuk menemukan jalur terbaik dalam mencari sebuah alamat tertentu dengan cara pertukaran informasi antara router suatu dengan yang lain. Jenis-jenisnya pun beragam, di antaranya OSPF, RIV, BGP, EGRV, dan ISIS.
Untuk selanjutnya ada Exterior Gateway Protocol atau EGP, adalah protokol routing usaha yang digunakan untuk pertukaran data antara host gateway tetangga dalam sistem otonom. EGP sering digunakan lembaga penelitian, universitas, lembaga pemerintah, dan organisasi swasta. Adapun juga jenis EGP, yang pertama ada Gateway Protocol BGP, protokol EGP yang paling banyak digunakan internet dan jaringan besar lainnya. Yang kedua, Exterior Gateway Protocol EGP. Protokol EGP asli yang pertama digunakan dalam sejarah internet. Untuk yang selanjutnya, Interior Gateway Protocol EGP adalah protokol yang routing kelas dinamis yang digunakan oleh routing sistem otonom yang berjalan pada host TCP atau IP. EGP mengatasi keterbatasan jaringan routing informasi protokol EV dan mendukung beberapa metrik routing, termasuk penundaan, bandwidth, beban, dan keandalan. Adapun dua jenis EGP, yang pertama Distant Vector Routing Protocol atau DVRV, menggunakan algoritma Bellman-Ford. Tiga contoh inti adalah LV Interior Gateway Routing Protocol dan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang kedua, Link State Routing Protocol atau LSRV. Setiap router memiliki akses ke semua data topologi dengan melalui tabel routing. Transfer Simple LSRV digunakan untuk membuat peta konektivitas. Contohnya termasuk Open Status, Fetch First, dan Intermediate System to Intermediate System Protocol. Selesai. Dan ya, terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum, bye bye.